Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, telah sampai kita di penghujung MPLS 2021-2022, masa pengenalan lingkungan sekolah Yayasan Darul Izzah Jakarta. Dalam hal ini tidak banyak yang dapat kami sampaikan, hanya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian. Saat ini kalian telah memasuki masa pelajaran baru tahun pelajaran 2021-2022. Dalam memulai belajar, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Adapun salah satu yang harus dipersiapkan dan yang paling utama adalah niat utama. Niat penting dalam melakukan sesuatu sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Apalagi terlebih untuk kalian dalam masa-masa thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu. Terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang, kalian tidak lagi bertatapan dengan guru kalian, tidak lagi bertemu dengan guru kalian, tidak lagi berkumpul dalam satu ruangan dengan guru kalian. Namun itu semua tidak menjadi penghambat dan penghalang untuk kalian tetap belajar walaupun di rumah masing-masing melalui online. Adapun niat, selalu niat yang baik, niat yang bagaimana para ulama-ulama kita menganjurkan dalam mencari ilmu, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Adapun niat bagi seorang belajar ketika hendak menuntut ilmu, yaitu adalah izalatul jahli. Apa itu izalatul jahli? Yaitu menghilangkan kebodohan. Kebodohan di mana? Untuk siapa? An-nafsihi, untuk dirinya sendiri. Menghilangkan kebodohan yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu ketika itu sudah dilaksanakan, wa ansairil juhal, dan untuk kebodohan-kebodohan yang lainnya. Maka penting belajar itu seumuran kalian. Umur-umur yang dipakai untuk belajar adalah umur-umur yang paling enak dan nikmat dipakai untuk belajar adalah seumur-seumur kalian, di mana otak dan pikiran masih jernih, gampang mengingat, gampang menghafal, dan lain sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting adalah niat yang kedua adalah ihya'uddin, yaitu diniatkan untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama penting, bahwasanya agama adalah fondasi dalam diri kalian dalam mencari ilmu, dalam berhidup bermasyarakat nantinya, dalam menjalani kehidupan untuk bekal kalian di masa depan nanti. Yang ketiga apa? Ibqaul Islam. Ketika orang-orang sudah berilmu, banyak yang memiliki ilmu, maka agama akan tetap lestari. Menjaga Islam agar tidak punah. Tugas kalian dari sekarang, persiapkan diri kalian, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang tekun, belajar yang rajin, agar kalian menjadi pribadi yang bermanfaat, khususnya untuk agama, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dalam niat mencari ilmu adalah ridhollah, yaitu mencari ridhonya Allah. Ketika ridho Allah sudah kamu dapat, insya Allah belajar mudah, segala urusan mudah. Untuk apa?
karena ridho Allah itu penting. Tidak ada yang bisa menandingi ridhonya Allah. Ridho Allah terletak di mana? Sesuai dengan hadis Nabi, ridallahu fi ridho walidain, yaitu ridhonya Allah kamu bisa dapat ada pada kedua orang tuamu. Jadi selain ridhonya Allah, bagaimana kamu dapat ridhonya Allah? Ridhonya Allah terdapat pada kedua orang tuamu. Maka dari itu, muliakan mereka, jangan sekali-kali ngelawan. Ketika disuruh belajar, kalian melawan, entar dulu. Jangan. Senangi hati mereka, rajinlah belajar. Dapatkan ridho orang tua. Karena ridho orang tua adalah tadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Kalau ridho Allah tidak didapat, maka Allah akan murka. Di mana murkanya Allah? Murkanya Allah terdapat juga pada murkanya orang tua. Ridallahu fi ridho walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Maka murkanya Allah pun terdapat dalam murkanya orang tua. Jangan sekali-kali membuat orang tua marah, membuat orang tua kesal dalam masa-masa belajar kalian seperti sekarang ini. Dan yang tidak kalah penting, orang tua bukan hanya orang tua kalian yang ada di rumah, bukan hanya orang tua kalian yang telah melahirkan kalian, namun guru, walaupun tidak bertemu, walaupun hanya bertemu lewat handphone, tetap itu adalah orang tua kalian. Maka hormatilah, tetap menghormati guru, tetap mentaati guru. Ketika dikirimi tugas, maka langsung kerjakan, tidak menunggu-nunggu, tidak membuat susah gurunya, tidak membuat marah gurunya. Walaupun kalian berjarak, gurunya di sekolah, kalian ada di rumah, tidak menjadi wasilah atau penghalang buat kalian tetap belajar dan malah menyepelekan guru. Maka itu adalah salah satu sulitnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu semua harus dibarengi dengan yang namanya doa. Usaha sudah, doa pun harus, karena tidak ada yang berhasil usaha tanpa doa. Dan yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian sekarang adalah di saat kondisi-kondisi saat ini, tetap semangat. Jangan berputus arang, jangan berputus asa. Walaupun keadaan sulit, tetap semangat, tetap belajar, diniatkan yang baik. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berkualitas nantinya di masa depan kalian, dan memiliki bekal untuk kehidupan selanjutnya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan saat ini mungkin sedikit saja sebagai motivasi atau pengantar penutup acara masa pengenalan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Maka dari itu tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi peraturan sekolah, tetap mematuhi guru-gurunya, dan tidak kalah penting, tetap patuhi kedua orang tua di rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi manfaat, semoga bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk anak-anak sekalian dalam belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.